Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para rawuh yang sangat saya muliakan, baiklah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Irsyadul Ibad, masih babul ilmi, yang kaitannya sekarang adalah seorang mukallaf, apa yang perlu pertama kali dia pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. I'lam anna awala ma yalzamul mukallafa ta'allumu syahadataini wa ma'nahuma wa jazmu i'tiqadihi thumma ta'allumu zahiri ilmi tauhidi wa sifatillahi ta'ala wa illam yakun 'ani dalili. Ketahuilah bahwa permulaan yang wajib dipelajari oleh seorang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh dan berakal. Itu permulaan yang ia pelajari adalah belajar dua kalimat syahadat beserta maknanya. Ini lepas kaitannya dengan kedua orang tua. Ini sekarang yang kita bahas adalah apa yang dia pertama kali pelajari. Di sini Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari, yang pertama dia pelajari adalah dua kalimat syahadat beserta maknanya dan meyakini i'tiqadnya, memantapkan i'tiqadnya. Dua kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau boleh asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau kalau tanpa wawu ataf asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau beserta wawu ataf asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, saya bersaksi. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Murqatu Su'udi Tasdiq bahwa yang dimaksud dengan saya bersaksi itu saya mengerti, kemudian saya meyakini hal itu dan mempercayai dengan hati dan menghabarkan kepada orang lain apa yang dia habarkan, apa yang dia baca. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang esa, zat yang menciptakan segala-gala, zat yang tidak ada serupa baginya, zat yang awal dan zat yang kekal abadi, zat yang qadim dan zat yang baqo. Kemudian dan saya bersaksi, maksudnya adalah saya mengerti, saya meyakini dengan hati, saya menerima keyakinan itu, dan saya menghabarkan kepada orang lain bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah yang lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, dan wafat dan dikebumikan di Madinah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, itu beliau orang Mekah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu makna dua kalimat syahadat seperti yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab
Murqatu Su'udi Tasdiq atau syarah Murqatu Su'udi Tasdiq, syarah Sulam Taufik. Kemudian belajar zahirnya ilmu tauhid, belajar rukun iman kepada Allah. Dia mengetahui dan belajar sifat-sifat Allah yang wajib, sifat-sifat Allah yang mustahil, dan sifat-sifat Allah yang jaiz. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab. Dia mengetahui berapa yang Allah turunkan kepada para nabi kitab itu, dan malaikat yang wajib diketahui itu ada berapa. Kemudian mengimani para nabi, para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Dia belajar zahir-zahirnya ilmu tauhid meskipun dengan tanpa dalil. Dia sifat wajibnya Allah wujud qidam baqo dia ketahui, dia pelajari artinya dan maksudnya meskipun dengan tanpa dalil. Kemudian summa yahtaju ilaihi liqamati fardhiddin. Kemudian dia mempelajari sesuatu yang dibutuhkan untuk menjajakan fardu-fardunya agama, seperti sholat, rukun sholat, puasa. Itu dia pelajari. Kemudian zakat kalau dia punya harta, meskipun ada orang yang kepercayaan, tapi dia mesti belajar sendiri tentang zakat. Kemudian belajar tentang haji kalau dia mampu untuk berangkat haji. Kemudian summal ahkamu summa alal ahkami lati yaksuru wuquha in arada yubashira aqdan bai'an kan aw ghairahu. Kemudian dia belajar hukum-hukum yang banyak terjadi andaikan dia melakukan itu. Andaikan dia mau bercita-cita jadi pebisnis, pedagang, dia mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dagang. Kalau dia mau jadi pegawai, dia pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pegawai. Kalau dia mau jadi petani, dia pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Kemudian kal arkani wa syuruti, seperti kalau dalam perdagangan dia pelajari rukun-rukun dan syarat-syarat. Apalagi perdagangan yang kaitannya yang menyangkut dengan ribawi, seperti makanan, seperti daging, hal-hal yang menyangkut ribawi itu harus dia pelajari. Jangan sampai dia terjebak ke dalam riba. Kemudian wa kawajibatil qasmi baina zaujat, andaikan dia punya istri lebih dari satu, dia pelajari bagaimana cara adil antara istri-istrinya itu. Jangan sampai dia condong salah satu kemudian mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, artinya mengakibatkan dia tidak adil dengan istri-istri yang lain. Itu dipelajari. Wal qiyami bil mamaliki, dan dia mempelajari bagaimana cara ngopeni mamalik, peliharaan ataupun budak-budak. Wajib aidon ta'allumu dawa'i amradil qalbi. Setelah itu dia belajar mengobati penyakit-penyakit hati. Kal hasadi, kaya hasad wa riyailan riya, wal ujbilan ujub, wal kibrilan sombong. Dia pelajari, dia kaji tentang penyakit-penyakit hati. Akhirnya dia bisa menemukan obat hati. Itu
harus dipelajari dan diterapkan tentang penyakit-penyakit hati. Wa i'tiqadu ma warada bihil kitab wa sunnah, dan dia mengiktikadi apa-apa yang datang dari kitab dan hadis. Itu dia belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu hadis, kemudian dia meyakini apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan apa-apa yang ada dalam hadis. Jangan sampai kita itu salah sasaran. Maksudnya benarnya hal ini dipelajari pertama kali, malah yang lain yang dipelajari pertama kali. Sebenarnya ilmu tauhid dulu, malah dia belajar matematika dulu. Ini kan salah. Jadi yang diutamakan adalah pertama belajar 2 kalimat syahadat, artinya belajar tauhid, kemudian belajar fikih, kemudian belajar muamalah. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu nantinya salah dan terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.